Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Farid Madinah Official. Kali ini akan mempersembahkan sebagai berikut. Kisah Perang Sawik. Salah satu upaya balas dendam yang dilakukan kaum musyrik Makkah adalah dengan melakukan invasi militer jarak 2 bulan setelah Perang Badar atau bertepatan bulan Zulhijjah tahun kedua Hijriyah. Serangan yang dipimpin Abu Sufyan ini kemudian dikenal dengan Perang Sawik. Sebelum lebih jauh membahas bagaimana pertempuran ini terjadi, perlu penulis singgung terlebih dulu mengapa Abu Sufyan menjadi dalang utama Quraisy dalam invasi ini. Dikisahkan, sebelum terjadi Perang Badar, rombongan dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan sedang melakukan perjalanan pulang dari Syam ke Makkah. Melihat rombongan itu, Rasulullah SAW mengutus Talha bin Ubaidillah dan Said bin Zaid untuk melakukan penyelidikan. Abu Sufyan yang salah paham mengira umat muslim akan memerangi mereka. Hingga akhirnya ia meminta bala bantuan dari Makkah dan nyata saja kaum Quraisy terprovokasi dengan mengirim sebanyak 1.300 tentara. Berawal dari kesalahpahaman inilah meletus Perang Badar. Kekalahan kaum musyrik dalam Perang Badar kemudian membuat mereka meradang dan tentu salah satu orang yang paling marah akibat nasib sial ini adalah Abu Sufyan yang dulu menjadi penyebab meletusnya perang pertama umat muslim dan kaum musyrik dalam sejarah dakwah Rasulullah SAW. Dengan berbekal dendam kesumat, Abu Sufyan menyiapkan pasukan sebanyak 200 tentara untuk melancarkan invasi militer ke Madinah. Ia sendiri sempat bersumpah tidak akan sedikit pun membasahi rambutnya bahkan jika memiliki kewajiban mandi junub sekalipun sebelum bisa menyerang Rasulullah SAW. Dari jumlah tentara yang dibawa Abu Sufyan saja kita bisa menilai bahwa keputusannya untuk melancarkan serangan militer tidak dipersiapkan dengan matang. Karena hanya balas dendam yang sudah menguasai nafsunya. Logikanya, jika dulu saat Perang Badar dengan jumlah tentara 1.300 saja kalah, apalagi sekarang hanya 200 pasukan. Siasat perang yang dilakukan oleh Abu Sufyan adalah dengan merahasiakan kedatangannya ke Madinah, sehingga umat muslim tidak memiliki persiapan apapun untuk melakukan perlawanan. Bersama pasukannya, Abu Sufyan hanya berhenti di daerah Najib yang berjarak kurang lebih 12 mil dari Madinah. Di daerah ini Abu Sufyan meminta untuk menginap di rumah Huyai bin Akhtab. Namun karena ketakutan, Huyai menolak persinggahannya. Abu Sufyan pun mencari tempat peristirahatan lain hingga sampai di rumah Salam bin Misikam, pemimpin Bani Mazir. Di rumah itulah Abu Sufyan bersama tentaranya bisa singgah. Dengan mengambil jarak aman demikian Abu Sufyan dan pasukannya belum diketahui keberadaannya sejauh ini. Abu Sufyan kemudian mengutus beberapa tentara untuk menyusup ke wilayah Al-Arid, sebuah daerah di Madinah. Di daerah tersebut tentara melakukan kerusuhan dengan membakar kebun kurma dan membunuh orang Ansar serta rekannya yang mereka temui. Kabar kerusuhan itu sampai ke telinga Rasulullah. Beliau pun segera mengutus tentara untuk melakukan pengejaran. Sayang, mereka sudah mengetahui informasi ini dan berhasil melarikan diri. Sebelum kabur, mereka sengaja meninggalkan bekal berupa sejumlah karung gandum agar tidak membebani saat lari. Dalam bahasa Arab gandum disebut sawik, yang kemudian dijadikan nama peristiwa. Rasulullah membiarkan Abu Sufyan dan pasukannya kabur, sementara gandum-gandum yang mereka tinggalkan diangkut umat muslim sebagai harta rampasan perang. Wallahu a'lam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe di channel YouTube Farid Madinah Official. Bi Amanillah.